kalian pernah tertawa dengan memasukkan petasan ke dalam mulut katak? Atau apakah kalian pernah tertawa membanggakan diri bahwa telah melakukan hubungan seksual dengan banyak lawan jenis? Di tempat saya banyak. Saya Suci, dokter hewan dari Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Saya di sini mau memberikan sedikit opini soal pendidikan di Indonesia. Lebih tepatnya yang saya lihat di tempat saya. Saya melihat bahwa fakta kejahatan terhadap hewan dan juga kriminalitas di ranah seksual ini semakin tahun semakin meningkat. Padahal nih generasi muda ini banyak sekali. Di desa saya pun di sini banyak sekali. Tapi di desa saya, kalau bertemu, bisa saya jamin kalau yang mendengar ini semua, dari 50 orang ketemu tanya apakah suka baca, bisa jadi nggak ketemu. Atau cuma ketemu 1 atau 2. Tapi kalau diajak ngobrol soal bercanda seksual, paling kencang. Atau ditanya, kemarin nangkep beruk di mana? Kemarin nembak burung apa? Itu juga paling kencang cerita. Nah, ini ada kesalahan pola pikir di sini. Banyak mahasiswa, calon-calon mahasiswa juga banyak. Tapi kenapa isu ini terus meningkat? Dan saya menemukan fakta unik bahwa di desa saya, ini bukan yang terpelosok ya, banyak aslinya yang mau kuliah, tapi dari pihak orang tua menganggap pendidikan perguruan tinggi adalah investasi bodong. Karena dari pihak orang tua sudah merasakan membayar banyak, tapi tidak menjamin adanya kerja. Ini sebenarnya juga sudah pola pikir yang keliru, karena sebenarnya kita kuliah kan untuk membentuk pola pikir. Dan kerja itu kan hasil dari pola pikir. Kalau pola pikir kita bagus, ilmu kita berkualitas, kita berkompetensi, duit dan semua pekerjaan, saya percaya itu akan mengikuti. Tapi di tempat saya belum sampai situ. Apalagi kalau Bapak Ibu dari pemerintah ini menawarkan beasiswa. Di sini masih banyak geng motor, masih banyak perburuan satwa liar. Dijelasin soal beasiswa, untuk mengajak ke kuliahnya aja Pak, untuk ngajak bapak ibunya boleh mengizinkan anak kuliah ini aja sudah sulit. Sudah banyak banner-banner, kuliah menyenangkan, kuliah seru, kuliah mudah, kuliah ini, kuliah itu. Tapi ketika melihat biaya UKT-nya, gaji per bulan 2 juta, UKT-nya atau uang pangkalnya bisa 2 digit, 20 juta, per semesternya bisa 8 juta. Di keluarga orangnya ada banyak. Berakhirlah anaknya putus harapan untuk kuliah. Ini salah siapa? Ini juga saya pertanyakan. Terlebih fakta yang saya temukan, saya membaca sedikit kalimat dari Kemendikbudristek yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi itu hanyalah sampingan atau tambahan, jadi bukan hal yang utama. Kemudian yang utama hanya sampai SMA atau SMK saja. Kalau ini terus paradigma ini tidak diubah, percuma banner-banner yang kuliah kita sebagai anak muda mengajak yang lebih muda lagi untuk kuliah. Tapi ternyata di kementerian sendiri tidak mendukung bahwa pendidikan itu penting, bahwa pola pikir itu penting. Dari instansi perkuliahan ini, UKT-nya mahal. Kemudian ketika anaknya memaksa, harus kuliah, bapaknya akan ngomong, atau orang tuanya akan ngomong, cari di internet saja banyak. Tapi kami tidak sehebat itu di sini untuk bisa kami semua membedakan mana yang preferensi, mana yang bernalar dengan logika, mana yang bernalar dengan AI atau hoax.
Jadi masih sangat dibutuhkan mahasiswa-mahasiswa lulusan dari kampus-kampus yang benar-benar berkompetensi. Sebenarnya saya juga mempertanyakan banyak kampus yang akreditasinya A, banyak. Saya kuliah di 2 tempat. Sedikit cerita, saya satunya kuliah dari kampus bergengsi, satunya lagi saya uji coba diri saya kuliah di kampus yang biasa saja, dan saya menemukan perbandingan yang luar biasa. Ada klaim bahwa kampus tersebut akreditasinya A, tapi yang saya rasakan bukan mendapatkan pendidikan yang bergrade A di dalam situ. Saya juga melihat isu dari teman-teman di threads, di media sosial. Mahasiswa sudah sopan-sopan, ternyata balasan dari dosennya tidak menggunakan KBBI atau kalimat yang terstruktur sesuai KBBI. Menyuruh mahasiswa untuk menunggu selama berjam-jam. Menurut saya itu sebenarnya sudah tidak perlu. Itu sudah isu lama sekali, tapi masih terus terjadi. Seolah-olah kami mahasiswa ini memiliki waktu yang sangat banyak dan tujuan kami dalam hari itu hanya satu, padahal kami mahasiswa bisa mengeksplorasi diri lebih banyak. Kami harus bisa mengefisiensikan waktu dengan sangat efisien di umur tersebut, karena pola otak kami sedang berkembang sangat cepat, kami sedang semangat. Jadi saya harap kejadian tersebut bisa didukung dari Bapak Ibu dosen, dari Bapak Ibu manajemen, dari instansi kampus, untuk tidak menggunakan hal seperti itu lagi. Jadi kalau mahasiswa pakai KBBI atau struktur kata yang baik dan benar dari pihak dosen atau administrasi juga, jangan dari pihak administrasi jangan seperti kebalikannya dari teller bank. Kalau teller bank kan senyum ya, kalau administrasi kan seringnya ke bawah ya. Nah, itu kan mahasiswa juga jadi sungkan dan takut. Dan lebih parahnya, mahasiswa belajar. Jadi ini etika yang seharusnya yang tua seperti ini ke yang muda, ke yang berpower seperti ini ke sesuatu yang di bawahnya. Itu membentuk pola pikir yang seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu dosen, ketika kami belajar, kami menganggap benar atau salah itu adalah hal-hal yang didefinisikan oleh Bapak Ibu dosen, termasuk perilaku Bapak Ibu dosen. Jadi saya harap jangan, saya masih sering atau beberapa kali menemukan seperti melempar kertas ujian, tidak suka dilempar, mending uang, kertas skripsi dilempar, makalah dilempar. Kemudian kata-kata makian kasar ketika kami salah, ketika kami kurang paham. Tidak sedikit saya temukan ada mahasiswa yang drop out karena mentalnya terguncang oleh kalimat-kalimat tersebut. Karena di situ tidak semua dari kami ini sudah menemukan jati diri atau punya stand kami seperti ini. Pada umumnya jiwa kami masih goyah di zaman kuliah. Kemudian mahasiswa yang dimarahi pergi ke psikolog, psikiater, menerima perawatan. Itu bukan hal langka ketika saya mau ngobrol dengan sepantaran saya. Dan fakta menarik, teman-teman semua, saya sering main di dunia anonimus. Jadi sudah dari SMP saya main, dan saya menemukan fakta yang luar biasa sekali, bahwa makin kesini bercandaan soal seksualitas sudah tidak ada batasan. Anak-anak muda yang bahkan masih SMA, masih SMP itu bermain anonimus sudah membicarakan kerana tersebut. Ini menjadi tanda SDM kita semakin menurun, SDM Indonesia. Jadi kalau SDM-nya, jadi tadi UKT-nya mahal, terus semakin sedikit peminat menuju kuliah, terus mungkin dipilihnya kuliah-kuliah yang penting murah, yang penting kuliah, yang penting namanya kuliah, akan terbentuk generasi-generasi yang tidak berkompeten. Nanti ini generasi yang tidak berkompeten akan masuk ke dunia politik, akan masuk ke dunia pendidikan, akan masuk ke seluruh lini, membentuk generasi-generasi berikutnya yang bahkan lebih downgrade. Jadinya apa?
Jadinya Indonesia, masyarakatnya bekerja untuk uang, bukan untuk makna. Jadinya akan minim inovasi, yang penting kerja. Toh bukan minat saya, toh saya nggak suka di sini, yang penting gajian. Akhirnya kita nggak yang buat jalan, yang penting jalan jadi, nggak peduli ini awet atau enggak, bikin barang yang penting barangnya jadi, nggak peduli estetika segala macam. Itu akan semakin banyak kejadian tersebut seperti itu. Jadi saya harapkan dari pemerintah sendiri ada dukungan bahwa pendidikan di perguruan tinggi itu sangat penting. Di zaman modern era sekarang ada AI, ada internet di mana-mana, gampang sekali diakses. Kemudian dari manner baik mahasiswanya, mahasiswa saya temukan juga banyak yang sangat kurang ajar. Tapi ini oknum juga dari dosen, dari pihak dosen, mungkin oknum juga dari pihak administrasi atau petugas dari kampusnya juga oknum. Tapi saya harap hal tersebut bisa ditindaklanjuti. Jadi ketika kami berkeluh kesah tentang mungkin ada dosen A yang nyeleneh, kita cerita ke dosen B, saya harap kedepannya dari pihak kampus akan menindak keras pelaku pelanggaran manner yang walaupun sebenarnya kalau dilihat itu kayak bisa ya udah lo biarin aja, tapi itu akan membentuk kedepannya untuk pola pikir bahwa moral dan etika itu semakin tidak terlihat, semakin ambigu. Yang penting nilai, yang penting uang, yang penting gaji. Kemudian kita hidup untuk apa? Itu. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.